semuanya. Kurang semangat. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi bersama-sama untuk beribadah di tempat ini. Mari siapkan hatimu. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami ada pada saat ini. Itu semua karena kasih setiamu Tuhan. Berkatilah ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Berkati setiap kami juga Tuhan, dan berkati juga teman-teman kami yang dalam perjalanan Tuhan. Kiranya Engkau memberikan perlindungan bagi setiap mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap Tuhan untuk menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Tiada pernah sedetik pun dalam lembah kekelaman perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita angkat pujian dari awal. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari panggil
ku nyatakan besar setiamu, setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenangan selamanya. Kau ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, sembah Dia. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Yesus. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan dalam setiap kami Tuhan. Terima
kasih Tuhan Yesus, karena kasih setiamu yang begitu besar Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga sampai saat ini Tuhan, kami ada pada hari ini Tuhan, itu semua karena kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini, kita mau bangkit serukan nama Yesus. Teman-teman silakan berdiri, kita mau angkat pujian ini. Haleluya. Buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi katakan bangkit, bangkit, suka nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Haleluya. Suka nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Siapa namanya? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota
dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Berikan tepuk tangan yang bagi Tuhan. Haleluya, Tuhan kita dahsyat, amin. Silakan duduk teman-teman semuanya. Kita percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, amin. Mari siapkan hatimu, kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, lebih lagi. Mari kita angkat pujian ini, takkan pernah terlambat pertolongan. Haleluya, haleluya Yesus. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambut pun jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Akan tak pernah tinggalkan, tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambut pun jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya
di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya, yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Oh, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Engkau Allah yang tahu. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Tuhan yang tahu yang terbaik di dalam setiap hidup kami, Tuhan Yesus. Setiap hidup anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, Tuhan Yesus. Engkau tahu yang terbaik, Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, Tuhan, buat penyertaan-Mu sampai detik ini, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Dan tidak habis-habisnya kami mengucap syukur buat segala kemurahan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu pada hari ini. Kau berikan kami kesempatan yang baik, kekuatan, kesehatan Tuhan Yesus untuk bisa beribadah pada siang hari ini Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya dan kami merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan, kami mempersiapkan hati kami Tuhan Yesus untuk menerima firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu disampaikan, anak-anak-Mu ini Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hari ini kami menerima jawaban daripada Tuhan, kami menerima hikmat daripada Tuhan, dan kami menerima pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Kita
mengucap syukur. Kenapa? Karena saya percaya semua itu atas kemurahan Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Perpanjangan PPKM yang terakhir, Jakarta masuk di dalam level 2, itu artinya apa? Kebijakan pemerintah mengizinkan untuk bisa beribadah secara onsite 75%. 75%. Beri kemuliaan buat Tuhan, buat kita dong. Haleluya. Haleluya. Makanya ajak teman, tapi tetap menjaga protokol kesehatan ya. Jadi kita tetap waspada, kita tetap menjaga diri, menjaga teman kita juga. Jadi kita diizinkan untuk bisa beribadah. Bayangkan 75% itu luar biasa kemurahan Tuhan. Tetapi kita juga tetap menjaga protokol kesehatan, kita menjaga diri kita, menjaga teman kita juga. Haleluya. Nah, hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Judul yang sudah dibagikan, sudah tahu ya judulnya apa? Hah? Gak tahu? Gak tahu judulnya apa? Wah, kurang gaul berarti. buka grup. Oke. Judulnya apa? Judulnya apa? 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 Haleluya. Permission to anger. Ya. Karena kalau permission to dance sudah pada tahu semua ya. Haleluya. Saya nggak perlu tanya, saya juga nggak hafal liriknya soalnya. Tapi permission to dance saya nggak akan membahas itu karena saya akan membahas, kita akan merenungkan sama-sama permission to anger. Apa sih permission to anger? Kalau permission to dance tahu nggak artinya apa? Jangan cuma nyanyi tapi nggak tahu artinya ya. Permission to dance itu artinya apa? Hah? Diperbolehkan untuk menari atau izin nari. Karena liriknya kan we don't need permission to dance, benar kan? Kita nggak butuh izin untuk nari gitu kan. Tapi hari ini kita bahas, kita mau merenungkan sama-sama permission to anger. Apa sih permission to anger? Sama. Nah, izin untuk marah. Ada yang kalau mau marah minta izin dulu nggak? Kalau mau marah, marah aja ya kan? Marah ya marah aja, ngapain minta izin? Ya kan? Ya sama, we don't need permission to dance. Why do we need permission to anger? Why do we need permission to be angry? Oke, tetapi kita mau merenungkan satu firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yunus 4 ayat 1 sampai dengan kita baca di dalam (11). Ya, Yunus 4 ayat 1 sampai dengan 11. Oke, kita baca sama-sama ya. Kita baca, saya akan bacakan buat teman-teman semua. Teman-teman boleh mengikuti di dalam Alkitab masing-masing atau boleh mengikuti di depan. Oke, saya bacakan di dalam kita semua, bagi kita semua Yunus 4. Di dalam Yunus 4 ayat 1 sampai dengan 11. Ya, Yunus 4 ayat 1 sampai dengan 11. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya.
Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Ayat 9. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Ayat yang ke-11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Haleluya. Nah, permission to anger. Nah, saya ingin menjelaskan secara garis besar kisah yang baru kita baca tadi. Semua tahu kisah Yunus kan? Yang paling terkenal kan Yunus di perut ikannya. Ya, yang paling semua orang kenal walaupun tidak tahu ikan apa itu, tetapi yang jelas Yunus bisa masuk ke sana, yang jelas 2 kali lebih besar daripada Yunus. Tetapi kisah dari Yunus sendiri lebih daripada sekedar masuk di perut ikan. Karena secara garis besar Yunus menerima firman daripada Tuhan, Tuhan menyuruh pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan firman Tuhan, dan tujuan dari Tuhan supaya kota Niniwe itu adalah kota yang besar. Seperti yang kita baca tadi, jumlah penduduknya aja 120.000 orang kurang lebih. Ya, jadi supaya kota Niniwe itu bertobat. Nah, tetapi Yunus, seperti yang kita tahu, dia melarikan diri. Dia pergi, tidak mau ikut, tidak mau menurut sama Tuhan, dan kemudian pergi dan naik perahu. Dan kemudian terjadilah kisah yang paling terkenal. Dia loncat ke laut, dan dia dimakan ikan, dan 3 hari dia di dalam perut ikan. Dan akhirnya Yunus pun pergi ke kota Niniwe juga. Dan begitu Yunus menyampaikan firman Tuhan, apa yang terjadi? Kota Niniwe yang awalnya mau dikutuk Tuhan, mau dihancurkan oleh Tuhan, sama seperti Sodom dan Gomora, semuanya bertobat dari rajanya sampai rakyat yang paling bawah. Kalau teman-teman baca kisahnya dengan lengkap, sampai rajanya memberi titah, ya. Jadi biasa kalau mereka bertobat tuh, mereka mengenakan kain kabung. Jadi ada namanya kain kabung, yaitu warnanya agak gelap. Mereka menutupi kepalanya dan kemudian mereka menaruh abu di atas kepala mereka sebagai tanda bahwa mereka berkabung atau berduka. Raja memerintahkan, bahkan sampai hewan pun harus dibungkus dengan kain kabung. Bagaimana mereka takut dengan hukuman Tuhan dan mereka bertobat. Dan akhirnya Niniwe diampuni oleh Tuhan. Nah, yang kita baca di dalam Yunus 4 ayat 1 tadi, Yunus 4 ayat 1 dikatakan seperti ini. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, selalu marahlah ia. Yang aneh adalah waktu Niniwe diampuni oleh Tuhan, Yunus itu marah. Lo seneng gak sih waktu teman kita misalnya ya, teman kita melakukan kesalahan di sekolah, misalnya sekarang belum sekolah ya sekarang, atau di saudara kita atau adik kita lah, dimarahin gitu melakukan kesalahan. Tapi adik kita kemudian minta ampun sama orang tua dan minta maaf dan orang Tuhan mengampuni. Kakaknya kesel gak? Seharusnya dia dihukum. Seperti itu gambarannya Yunus. Yunus berkata kepada Tuhan, seharusnya itu Niniwe dihukum. Saya nggak tahu seberapa jahatnya kota Niniwe di hadapan Tuhan. Tetapi Yunus marah sekali waktu Niniwe diampuni oleh Tuhan. Kan aneh kan? Nah disinilah kita mau belajar tentang permission to anger. Yunus tidak minta izin kan, Tuhan saya minta izin, saya mau marah ya. Enggak, tapi dia keselnya minta ampun. Dan di ayat 2,
Tolong buka di ayat 2. Dan dia berdoa kepada Tuhan dengan luar biasa. Dia katakan gini, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku. Itulah sebabnya makanya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Jadi intinya Yunus itu menyampaikan dengan bahasa yang kita pahami ya. Tuhan, saya tahu kamu Maha Pengasih. Makanya itu saya pergi, saya nggak mau ke Niniwe supaya Niniwe itu dihancurkan Tuhan. Karena kalau saya sampaikan firman Tuhan dan hukuman yang Tuhan bakal lakukan, Niniwe bertobat, Tuhan pasti akan ampuni. Dan saya nggak mau itu. Nah, kita mau belajar satu hal mengenai permission to anger. Ya, sejujurnya bahwa di dalam satu kondisi sekarang pun kadang-kadang kita menghadapi hal yang sama. Betul? Benar? Bahwa pertanyaan dari Tuhan di ayat yang ke-9 kita buka. Tetapi firman Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Selayaknya lah aku marah sampai mati. Jadi kadang kita diperhadapkan dalam satu situasi, ya saya layak untuk marah. Saya dikecewakan, saya layak untuk marah. Mereka nggak mengerti saya layak untuk marah. Jadi kalau ada yang tanya, emang kamu pantas untuk marah? Ya gak usah ditanya, gak usah dijawab, gak usah nunggu 1 hari. Langsung saat itu juga belum selesai pertanyaan, langsung iya saya layak untuk marah. Betul? Pernah ngalamin? Pernah, semua pernah, bahkan hamba Tuhan pun pernah. Pasti bertanya, saya layak untuk marah karena ini. Tetapi yang luar biasa kita mau belajar, kenapa Tuhan masih nanyain itu? Karena Tuhan kan, kalau kita tanya, Tuhan kan mengetahui setiap hati manusia. Masih ditanyain, emang kamu marah ya? Kalau mungkin kita yang sedang marah-marahnya udah muka ketekuk 10 gitu kan, udah keluar asap dari sini ya kan, terus temen nanya, kamu lagi marah ya? Antara botol melayang atau apapun sendal melayang, kita nggak pernah tahu. Tetapi kita mau belajar satu hal, kenapa Tuhan masih nanya, kamu marah ya? Apa yang kita mau belajar hari ini, mungkin sering kita dengar, yaitu anger management. Ya, karena di dalam anger management, ya satu hal yang paling penting di dalam anger management, bagi teman-teman yang sudah tahu, satu poin yang paling penting bahwa anger management bukan menghilangkan amarah, bukan menekan amarah, atau lari dari amarah, tetapi mengendalikan amarah. Ada perbedaan kita menolak untuk marah, ada perbedaan kita menyangkal bahwa kita marah, dengan kita mengendalikan amarah. Karena di dalam Amsal 30 ayat 33 dikatakan seperti ini. Coba dibuka Amsal 30 ayat 33. Amsal 30 ayat 33. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Amarah yang ditekan, pertengkaran timbul. Amarah yang semakin ditahan-tahan, pada akhirnya meledak. Ada ayatnya. Kemarahan yang ditekan itu akan menimbulkan pertengkaran. Jadi anger management itu bukan menahan kita supaya tidak marah. No. Tetapi face your anger and control it. Hadapi kemarahanmu dan mengendalikannya. Karena banyak orang dikuasai oleh kemarahan daripada mengendalikan atau menguasai kemarahan. Maka jika teman-teman nanya, jadi gimana? Saya berhak untuk marah. Betul. That's why I say you don't have
permission to anger. You don't have to ask permission to anger. Kamu nggak perlu bertanya bahwa boleh marah nggak? Semua orang dari yang paling besar, orang tua, anak-anak, hamba Tuhan, atau siapapun, itu berhak untuk marah. Tetapi anger management disinilah kuncinya, bahwa kita tidak mencegah rasa marah, tidak menahan rasa marah, tetapi mengendalikan amarah. Nah, ketika kita marah, secara alami tubuh akan merespon secara agresif, betul? Makanya kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi, teman sudah tahu nih kita marah sekali, lagi kesel, lagi apa, lagi bete atau apa, dan nanya, kamu lagi marah ya? Saya bilang tadi, antara sepatu melayang, sendal melayang, atau bata yang melayang. Itu karena memang secara otomatis ada hormon yang dihasilkan dan tubuh akan merespon secara agresif. Nah, tetapi saya ingin kita belajar kenapa Tuhan sampai sendiri bertanya, layakkah engkau marah? Tuhan bukan mempertanyakan, kamu nggak boleh marah ya, gitu loh. Tetapi Tuhan ingin membawa kepada satu titik di mana ada cara sederhana yang Tuhan ingin ajarkan kepada Yunus juga dan kepada kita semua, bagaimana kita mengendalikan kemarahan. Amin. Nah, ada 3 hal simple yang Tuhan ajarkan untuk bagaimana kita, bukannya kita dikuasai kemarahan, tetapi kita yang menguasai kemarahan. Nah, kita buka di dalam Amsal 29 ayat 11. Amsal 29 ayat 11 dikatakan seperti ini. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Dikatakan seperti ini. Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Marah boleh, tapi jangan sampai berbuat dosa. Kenapa? Kalimat selanjutnya dikatakan begini. Berkata-katalah dalam Mazmur 4 ayat 4. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Dikatakan, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Nah, kalau ini bisa ditampilkan yang King James Version enggak Alkitab ya? Karena di King James Version perkataan dari ayat ini dituliskan dengan sangat menarik. Bisa ditampilkan? Versi King James dari ayat ini. Nah, dikatakan seperti ini, stand in awe and sin not. Dan dikatakan di sana, commune with your own heart upon your bed. Commune with your own heart. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan bahwa berkata-katalah dalam hatimu, tetapi berkata-kata, berkomunikasi, asal katanya dari itu, commune. Berkomunikasilah dengan hatimu. Jadi pelajaran yang paling pertama adalah Tuhan kenapa tanya ke Yunus, layakkah engkau marah? Tuhan memberikan satu kesempatan buat Yunus untuk commune with your heart. Karena sometimes begitu kita dikuasai kemarahan, kita menghilangkan semua itu. Dan saya bacakan satu terjemahan dari ayat ini yang sama, tetapi dalam bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan seperti ini. Kata yang tadi, berkata-katalah dalam hatimu, ditulis dengan seperti ini. Renungkanlah sambil berdiam diri waktu berbaring di tempat tidur. Renungkanlah sambil berdiam diri. Jadi waktu kita dalam keadaan marah, orang mungkin tidak percaya kita, orang saya itu mau seperti ini, ini yang saya ingini. Pada saat kita merasakan kemarahan itu, ambillah waktu sejenak, berkomunikasilah dengan hatimu, dan temukanlah dan renungkanlah apa sebenarnya yang kamu mau. Karena ini yang paling tepat dan paling
luar biasa yang Tuhan ajarkan kepada Yunus. Sampai Yunus ditanya oleh Tuhan, layakkah engkau marah dengan pohon jarak itu? Awalnya Yunus menjawab, ya saya layak untuk marah bla 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 bla. Tapi akhirnya Tuhan memberikan suatu pandangan yang lain buat Yunus. Jadi hal yang pertama saat kita teman-teman semua dikuasai amarah, dikuasai rasa kesal yang tinggi, berdiam diri, commune with your heart. Berdiam diri, berkomunikasilah dengan hatimu. Apa yang saya lakukan? Apa sebenarnya yang saya mau? Karena dengan tinggal tenang, disitulah terletak kekuatanmu. Amin? Ingatkan ayat itu? Karena dengan duduk diam dan tinggal tenang, disitulah terletak kekuatanmu. Kadang dengan banyak pikiran, kita nggak bisa memutuskan banyak hal. Tapi waktu kita diam dan mencoba mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan melalui hati kita. Commune with your heart. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buka di Amsal 29 ayat 11 tadi. Amsal 29 ayat 11. Nah, masih berhubungan dengan yang tadi. Dengan yang pertama, dikatakan begini. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Hal yang kedua, setelah kita commune with our heart, hal yang kedua, tenangkan diri sebelum melontarkan kata-kata yang sia-sia. Apa sih kata-kata yang sia-sia? Ada yang tahu? Ada yang tahu kata-kata yang sia-sia? Kenapa? Kata-kata yang menyakiti orang lain. Betul. Ada punya pendapat lain? Kata-kata yang sia-sia. Kata-kata yang sia-sia adalah kata-kata yang tidak ada gunanya. Pertama, menyakiti orang lain, betul. Dan tidak membawa berkat bagi orang lain. Karena dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah, kita mempunyai kesempatan untuk melakukan itu. Makanya Amsal 29 ayat 11 dikatakan, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Karena kita harus menjaga. Jangan sampai hanya marah, hanya karena marah. Jadi saya sering ditanyakan kenapa, apa sih maksud perkataan sia-sia? Saya sering menganalogikan dengan begini. Kalau kamu punya pistol nih ya, punya pistol. Begitu kamu arahkan ke orang lain, tembak, dor. Bunyinya berapa lama? Hah? Berapa detik? 1 detik. 1 detik bunyinya ya. Tapi peluru yang mengenai orang itu dirawat berapa lama? Lukanya? Lebih dari seminggu. See? Perkataan yang sia-sia terlontar hanya dalam waktu kurang 1 detik. Tetapi dampaknya bisa panjang sekali. Oleh karena itu, waktu kamu marah, tenangkan dirimu. Jangan sampai engkau melakukan kata-kata yang sia-sia. Mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Karena efeknya sama seperti peluru. Kamu sudah tembakkan, bunyinya sudah hilang, ya, bunyinya sudah lenyap, asapnya sudah hilang, tetapi lukanya bisa lebih lama dari itu. Jadi orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Jadi yang pertama, ini simple, anger management yang paling simple. Karena teman-teman bisa menemukan banyak hal, tetapi ini yang paling simple. Yang pertama, kalau kamu marah, commune with your heart. Berkomunikasilah dengan hatimu, karena Tuhan berbicara di sana. Dengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Yang kedua, tetap tenang supaya jangan melontarkan kata-kata yang sia-sia. Amin. Nah yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga adalah kita buka di dalam Yunus 4 ayat 10 sampai dengan 11. Ya, Yunus 4 ayat 10 sampai dengan 11. Dikatakan seperti ini. Lalu Allah berfirman,
Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang engkau tidak tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Kalau kita tadi sudah bicara, yang pertama, we must commune with our heart. Kita harus berkomunikasi dengan hati kita, mencari kebenaran yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Yang kedua, tinggal tenang akan menjaga kita melontarkan kata-kata yang sia-sia, yang dampaknya akan lebih besar dari kemarahan yang kita rasakan. Yang ketiga adalah when you are listening, you will be listened. Saat kamu mendengarkan, kamu akan didengarkan. Ingat, when you are listening, you will be listened. Karena yang terjadi adalah waktu orang marah, selalu kata-kata yang paling sering diucapkan, dia nggak dengerin saya, betul? Saya udah capek ngomong, saya nggak ada yang dengerin, nggak ada yang mengerti saya. Tidak ada yang mengerti saya dengan perasaan saya bla bla segala macamnya, betul nggak? Tetapi ingat satu pernyataan ini. When you are listening, you will be listened. Jadi apa yang Tuhan mau sampaikan kepada Yunus, layakkah engkau marah? Yunus kan langsung merespon kan? Ya layak saya marah, ya memang pantas, ini pasti saya marah, wajar saya marah. Tuhan Yesus diam, benar gak? Tapi Tuhan Yesus tumbuhkan pohon jarak, tinggi, menaungi Yunus, Yunus senang hatinya. Pas fajar menyingsing, ada ulat makan dan matilah pohon jarak. Yunus bete lagi. Disinilah Tuhan menyampaikan, engkau sayang kepada pohon jarak itu, untuk sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Apa sih yang Tuhan ingin sampaikan di sini? Tuhan membawa Yunus, yuk, kamu mau didengarkan? Dengarkan dulu. Kalau kamu mau didengarkan, dengarkan dulu. Karena waktu marah, kamu tidak mau mendengar, pasti. But stay calm, tenang, dengarkan dulu. Karena adalah kebodohan ketika kita menjawab sebelum mendengar. Ada ayatnya, silakan buka di dalam Amsal 18 ayat 13. Amsal 18 ayat 13. Dikatakan di sana, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Dengarkan dulu. Ya, kita marah, ya untuk itulah kita harus ambil waktu tenang berkomunikasi dengan hati kita dan menjaga mulut kita supaya tidak ada perkataan sia-sia. Dan yang ketiga, dengar. Because when you are listening, you will be listened. Saat kamu mendengarkan, kamu akan didengarkan. Jadi saat Yunus mulai mendengarkan Tuhan menjelaskan, sama pohon jarak ini saja kamu sayang, apalagi dengan bangsa yang besar itu. Bagaimana aku sayang sekali sama bangsa itu. Bukan kematiannya atau kehancuran dari bangsa itu tujuanku. Aku mengutus kamu untuk menyampaikan supaya mereka bertobat. Dan waktu itu apa yang terjadi? Yunus yang awalnya hanya berdiri di dalam pihaknya dia, dan dia mulai melihat cara pandangnya Tuhan. Karena waktu marah, kita selalu melihat adalah me, and me. Betul? Selalu saya. Pada saat kita mau menjadi tenang, kita mulai melihat, oh ya, mereka yang melakukan itu kepada saya, apa yang mereka alami sih sebenarnya?
Mungkin mereka juga mengalami hari yang buruk. Mungkin mereka juga mengalami hari yang tidak begitu bagus. Dan kemudian dilampiaskan ke saya dan kemudian saya akhirnya juga merasa tidak terima. Tapi akhirnya kita harus melihat segala sesuatunya dengan jernih. Karena kalau menjawab sebelum mendengar itu adalah kebodohan. Nah, kita buka di dalam Pengkhotbah 10 ayat 14. Pengkhotbah 10 ayat 4. Pengkhotbah 10 ayat 4. Dikatakan begini, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Halo? Loh, apa maksudnya sih? Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Saya pengen nanya, kalau lagi dimarahin sama mamanya apa papanya, ngambek masuk kamar, yang ngambek masuk kamar, wah, yang di belakang lari ya, nggak ke kamar ya, ke kafe ya, oh, langsung main ke tempat nongkrong. Nah, ada yang ke kamar, ada yang lain ke tempat nongkrong kalau dimarahin kan, ya kan? Nah, ke tempat nongkrong. Yang ke warung depan, oh sama, berarti sama juga, tempat nongkrongnya emang di warung. Nah, apa sih kenapa firman Tuhan mengatakan kalau amarah penguasa menimpa engkau, jangan buru-buru meninggalkan tempatmu. Memang secara hormon, secara reaksi tubuh, kalau kita udah bete banget kan, dimarahin kan, pasti udah kabur masuk kamar. Ada yang ke kamar mandi juga kali ya, saya nggak tahu juga. Ada yang kabur ke kamar mandi gak sih? Nggak ada ya? Hah? Nah, di sini dikatakan janganlah meninggalkan tempatmu karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Disinilah kenapa just listen first. Dengarkan dulu. Karena setelah kamu mendengarkan, kamu pun akan didengarkan. Tetapi kalau kita menolak untuk mendengarkan, kita tidak akan pernah didengarkan. Jadi, waktu kita marah, kita memang bereaksi. Gak ada yang mau mengerti saya, gak ada yang mengerti saya, gak ada yang paham saya. Betul. Tapi lakukan ketiga hal ini. Pertama, commune with your heart. First, seek God. Seek God in your heart. Carilah Tuhan di dalam hatimu. Dan dengarkan dia berbicara. Dan kemudian tenangkan dirimu, supaya kamu tidak melontarkan kata-kata yang sia-sia. Yang akhirnya tidak menjadi berkat, bakal menjadi kutuk. Yang ketiga, kesabaran mencegah kita melakukan kesalahan-kesalahan yang besar. Karena when you are listening, you will be listened. Saat kamu mendengarkan, kamu akan didengarkan. Tapi kalau kita sendiri gak pernah mau dengar-dengaran, orang tidak akan pernah mendengarkan kita. Jadi kesabaran akan mencegah kita melakukan kesalahan-kesalahan besar. Inilah yang dipelajari oleh Yunus. Dari dia lari, masuk ke perut ikan, kemudian dia bilang, ini kan yang saya bilang, Niniwe pasti selamat, saya mau Niniwe hancur. Tapi begitu Tuhan ajarkan mengubah sudut pandangnya, kamu lihat, dengan pohon jarak aja kamu sayang sekali, apalagi dengan bangsa ini, masakan aku tidak sayang? Orang tua kita itu sangat mengasihi kita. Walaupun kata-katanya mungkin sangat keras, tapi dengarkan dulu. Just listen. In that way, you will be listen. Dengan cara seperti itu, kamu akan didengarkan.
pada saat orang tua kita menyampaikan apa yang harus disampaikan, barulah kita bisa bicara. Oleh karena itu, Yunus pada waktu dia mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan dan sudut pandang Tuhan, kenapa Tuhan mengampuni Niniwe, kenapa Tuhan mengampuni kota yang sudah bobroknya minta ampun, tetapi Tuhan mengampuni dia. Yunus belajar dari pohon jarak. Tuhan tidak bicara tapi Tuhan menunjukkan bukti. Kamu sayang, kamu itu punya kasih, kamu itu anak Tuhan, kamu harusnya mengampuni. Kamu harusnya mengampuni. Jangan melihat dari momen sesaat. Nah, disinilah anger management. Penting sekali. Yes, you don't have to ask permission to be angry. Kamu gak perlu minta izin untuk marah. Tetapi jangan berbuat dosa. Marah boleh, jangan berbuat dosa. Ingat ketiga hal ini. Commune with your heart. Stay calm and stay still, and then you are listening. You will be listened. Mendengarkan, maka kamu akan didengarkan. Saya undang pemain musik. Kita mau berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus buat firman yang sudah kami terima Tuhan Yesus. Bapa, kami akui kami sama seperti Yunus, hamba-Mu. Kami terkadang tidak mengerti cara pandang-Mu, tidak mengerti bagaimana rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami kadang berpikir ini yang kami mau. Tetapi Engkau membawa kami dekat kepadamu di dalam rencanamu dan kami tidak mengerti Tuhan. Dan sama seperti Yunus terkadang kami lari, kami tidak mau Tuhan Yesus. Tetapi hari ini Engkau membawa kami sesuai dengan pandangan-Mu Tuhan. Bahwa rancangan-Mu melebihi rancangan kami. Ampuni setiap kami Tuhan Yesus yang kalau kami pada hari ini kami mungkin ada perasaan marah kepada orang tua kami, kepada teman kami, kepada saudara kami, saudari kami, atau siapapun itu Tuhan Yesus. Tapi hari ini kami mau mengambil waktu seperti firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau commune with our heart. Kami mau berkomunikasi dengan hati kami. Mencari kebenaran di sana yang telah Kau taruh di dalam hati kami. Kami mau menenangkan diri dan menahan lidah kami untuk mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Dan kami mau mendengar Tuhan Yesus. Sebab kami tahu kami pun pasti akan didengarkan. Tapi kami mau belajar untuk mendengar dulu. Kami mau belajar untuk mendengar firman-Mu, mendengar kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Biarlah hari ini kebenaran-Mu hadir di hati kami Tuhan Yesus, mengalir di dalam roh kami, di dalam jiwa kami. Roh Kudus hari ini menaungi anak-anak-Mu yang hadir Tuhan Yesus, yang menyaksikan secara live streaming juga ikut beribadah Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa. Hari ini Roh Kudus menjamah setiap kami, menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah kebenaran Tuhan tertanam di dalam setiap kami Tuhan Yesus. Bapa, kerinduan kami Tuhan untuk hidup kami seturut dengan kehendak-Mu.
Hidup kami seturut dengan rancangan-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami percayakan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ampuni setiap kesalahan kami, setiap dosa-dosa kami, setiap pelanggaran kami Tuhan Yesus. Tetapi kami mau menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami terus memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah meneguhkan kami, menguatkan kami, dan membimbing kami Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya, hamba-Mu percaya anak-anak-Mu di tempat ini adalah anak-anak yang luar biasa. Bahwa rancangan atas hidup mereka begitu luar biasa di tangan-Mu Tuhan Yesus. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa di tangan Tuhan. Dan kami melihat karunia demi karunia Tuhan akan turun atas kehidupan mereka untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat-sangat diberkati. Yang diberkati hari ini boleh lambaikan tangan semuanya. Puji Tuhan, semuanya terberkati. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Sebelum persembahan, mari kita angkat persembahan kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Pada saat ini kami akan memberikan persembahan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, besar kecil rupiahnya Tuhan, Kau akan pergantikan berlipat-lipat kali ganda. Berkati persembahan ini Tuhan, agar dapat digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau
yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Bapa, kami sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan Yesus, dan kami sudah diberkati oleh dari awal Tuhan Yesus pada saat kami menaikkan pujian dengan firman-Mu Tuhan Yesus, hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Bapa, kami mengucap syukur atas segalanya Tuhan. Kami berdoa buat gereja ini Tuhan Yesus, di mana kami dinaungi dan dibimbing Tuhan Yesus, Gereja Ebenezer Ministry Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gembala sidang kami, Pastor Rory Tuhan Yesus, yang sudah membimbing kami, menaungi kami Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan terus berada di dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Roh Kudus menyertai Tuhan, minyak pengurapan Tuhan ada di atasnya Tuhan Yesus. Di dalam pelayanan dimanapun beliau berada Tuhan Yesus, kami percaya Injil-Mu diberitakan dan banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan Tuhan. Bapa, kami berdoa buat kakak-kakak pembimbing kami, mulai dari staf pastoral, kakak-kakak rohani kami Tuhan Yesus, Kak Kristi yang sudah membimbing kami Tuhan Yesus. Kami berdoa buat mereka semua Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan juga menaungi mereka, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka perlindungan di dalam keluarga mereka Tuhan Yesus. Diberikan perlindungan Tuhan. Engkau berkati di dalam pekerjaan mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati teman-teman kami yang mungkin tidak bisa hadir pada sore hari ini, tetapi kami berdoa buat mereka dimanapun mereka berada. Biarlah kasih karunia Tuhan juga menaungi mereka dan melindungi mereka. Bapa, kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu ada atas mereka dan memberkati mereka Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat keluarga kami, buat orang tua kami, teman-teman kami, saudara-saudari kami Tuhan Yesus. Kami berdoa buat mereka, buat semua yang melayani, yang sudah memberikan yang terbaik pada hari ini Tuhan Yesus. Buat persembahan yang kami sudah berikan dan kami bawa di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bapa, biarlah apa yang kami bawa hari ini, setiap talenta, setiap persembahan yang kami berikan Tuhan, biarlah itu boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh mendatangkan berkat bagi